Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih bedanya tadabbur dengan menafsirkan, Ustadz? Untuk menafsirkan ayat Al-Quran perlu kita mengikuti pemaparan para sahabat terdahulu agar penafsiran kita tetap berada di koridor kebenaran. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana dengan mentadabburi suatu kejadian lalu dikaitkan dengan firman Allah atau hadis. Apa itu boleh? Baik. Tadabbur artinya apa? Dari kata tadabbara yatadabbaru. Artinya memperhatikan ayat Al-Quran sekata demi sekata, sekalimat demi sekalimat, dan memahami letak-letaknya dan makna-maknanya. Berarti Anda yang ingin mentadabburi Al-Quran tidak cukup sebatas melihat terjemahannya, Pak. Tapi juga harus bisa betul-betul memahami ya redaksi-redaksi ayat tersebut. Makanya kalau ada orang ingin, saya mau tadabbur Al-Quran, Ustaz, caranya gimana? Saya ambil terjemahannya, saya baca terjemahannya, saya pahami sendiri. Oh, bahaya. Kenapa? Karena terjemah itu, Pak, ya, terjemah itu mewakili Al-Quran paling nggak sampai 50%. Karena bahasa Arab ini bahasa yang sangat kaya sekali. Makna-maknanya sangat dalam sekali. Balaghahnya juga sangat tinggi sekali, Pak. Bentuk-bentuknya juga. Antum tahu tidak, Pak? Dalam bahasa Arab setiap huruf itu ada maknanya. Sebagaimana pernah saya sampaikan ya. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Bis, dalam kata-kata bis, ba di situ maknanya apa? Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi dalam bahasa Arab, ba di sini punya makna. Kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, al-ba huna lil isti'anah. Ba di sini maknanya artinya isti'anah, minta tolong. Artinya dengan meminta pertolongan melalui nama Allah Subhanahu wa taala. Lah, kalau kita tidak merujuk ya penafsiran para ulama dan para ahli bahasa Arab, susah tadabburi Quran, Pak. Ya, sulit. Terkadang para ulama berbeda pendapat dalam suatu hukum gara-gara satu huruf. Ya, famsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian. Apakah ba ini mempunyai makna ba sebagian atau bukan? Gara-gara itu terjadi perselisihan. Iya. Nah, saudaraku sekalian, ya wata Islam azani Allah wa iyyakum. Makna-makna ya bahasa Arab itu sangat kuat sekali. Maka kalau antum mau mentadabburi Al-Quran, antum pertama harus bisa bahasa Arab dulu. Ini disuruh belajar bahasa Arab ya susah. Iya, kadang ikut kursus bahasa Arab di awal-awal semangat, lama-lama susah, kabur. Gimana? Ya, pahami dulu. Yang kedua, kita berusaha untuk menguasai apa? Ya, bentuk-bentuk bahasa Arab dan hukum-hukumnya di situ. Ilmu ushul fikih. Makanya kalau kita tidak merujuk kitab para ulama, susah, Pak. Tadabbur Al-Quran susah. Jadi tadabbur Al-Quran hakikatnya adalah memahami makna-makna kata-kata yang ada dalam Al-Quran, bagaimana maknanya, hukumnya, demikian pula apa faidah yang bisa kita petik darinya. Itu namanya tadabbur. Ya. Nah ini Bapak sekalian.
Saya masih kerja di bank konvensional, Ustadz. Aduh, Bapak, memang untuk meninggalkan yang haram ini berat ya Pak ya. Apalagi gajinya udah jutaan. Ya, yang namanya orang kan kerja di bank, apalagi udah manajer, ya, udah gitu besar gajinya, mikir kalau saya keluar dari bank nanti saya kerja di mana. Tapi insya Allah sih Pak, kalau kita yakin dengan firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau kamu yakin dengan ayat ini, insya Allah tenang. Ya, memang di awal-awal pas keluar banyak sih teman-teman juga, ya. Setelah dia berhenti dari bank, bingung, bisnis sana gagal, bisnis sini gagal, sana gagal, sini gagal, pusing. Tapi itu sebetulnya Pak, Allah ingin menggugurkan tuh dosa-dosa dia. Yang kedua, ya, janji Allah pasti benar, tinggal nunggu waktu aja. Banyak teman-teman kita setelah keluar dari bank, alhamdulillah, dia berusaha. Alhamdulillah, usahanya bisa jalan, bagus. Iya. Bahkan kemarin saya ketemu sama seorang teman, dicerita waktu di Padang itu, saya keluar dari bank Ustaz, saya dan istri saya. Akhirnya, ya saya usaha kecil-kecilan dulu sambil berusaha gimana sih berbisnis itu. Karena kan orang kalau belum pernah berbisnis, belum tahu celah-celahnya juga pasti akan menghadapi kegagalan demi kegagalan, ya kan? Ya setelah beberapa kali gagal, tapi saya berusaha terus. Alhamdulillah, penghasilan saya sekarang lebih besar daripada gaji saya dulu di bank. Ya, banyak orang seperti itu, walaupun banyak juga yang terseok-seok gitu Pak. Tapi yakin saja, kalau kita betul-betul bertakwa kepada Allah, Allah pasti bantu. Kata Rasulullah apa? Man taraka syai'an lillah awadahu Allah khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Yakin aja, janji Allah pasti benar. Ya. Jika pelaku riba, doa dan amalnya tertolak, apakah ada manfaatnya saya yang masih berkutat dengan riba ini Ustadz beribadah? Apakah salat wajib sunnah saya, sedekah saya dan amal jadi sia-sia? Ya enggak lah. Ya, salat antum kalau sesuai dengan syaratnya, rukunnya, diterima oleh Allah. Tapi kalau sedekah antum dari gaji antum yang haram, tidak ada manfaatnya di sisi Allah dan tidak ada pahalanya sama sekali. Ya. Yang jelas kewajiban antum berusaha sekuat tenaga, kuatkan akidah antum untuk bisa melaksanakan perintah Allah. Tinggalkan riba, jangan makan riba. Rasulullah mengatakan 1 dirham riba sama dengan 36 kali berzina. Tuh lihat. 1 dirham riba sama dengan 36 kali berzina. Berarti besar banget dosanya. Yakin, kuatkan, tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sering sharing dengan teman-teman yang sudah keluar. Mereka yang sudah keluar gimana? Ya, supaya menguatkan azam niat begitu. Ustadz, apa benar dalam memahami dalil tentang memakai rok bagi perempuan itu harus isbal? Emang harus Pak. Masa perempuan di atas mata kaki? Jangan itu. Sebutkan dalam hadis, ya, Rasulullah SAW bersabda, waktu itu ditanya oleh seorang sahabiat, bagaimana tentang pakaian wanita?
Setelah Rasulullah mengatakan bahwa laki-laki tidak boleh melebihi mata kaki, kata seorang sahabat, bagaimana dengan wanita ya Rasulullah? Kata Rasulullah, yurkhina shibron, hendaklah wanita memanjangkan 1 jengkal dari pertengahan betisnya. Apa kata sahabat ini? Idzan tantashifu aqdamuhunna ya Rasulullah. Kalau cuma sejengkal, tentu telapak kaki mereka masih kelihatan hai Rasulullah. Kata Rasulullah, yurkhina dira'an, kalau begitu panjangkan sehasta dan tidak boleh lebih dari itu. Ya, berarti pakaian wanita itu memang harus sampai ke tanah. Bahkan kalau kita lihat riwayat-riwayat para sahabat, pakaian mereka itu terseret di tanah. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pakaian saya ini terseret ke tanah dan saya melewati tempat-tempat yang najis. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, yutahhiruhu ma ba'dah, disucikan oleh tanah setelahnya yang suci. Ya. Jadi untuk wanita jangan tidak isbal. Wanita memang harus isbal. Yang tidak isbal itu laki-laki jangan isbal justru. Ya. Apa benar dalam memahami dalil tentang memakai rok bagi perempuan harus isbal, dalam penerapannya boleh melihat keadaan dan tempat? Loh, maksudnya gimana nih? Melihat keadaan dan tempat seperti apa? Ya. Karena ibu saya sempat mengatakan harus dilihat situasi di Indonesia karena banyak najisnya. Lalu bagaimana dengan hadis wanita tadi? Di mana si wanita berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, pakaian saya panjang dan saya melewati tempat-tempat yang najis." Apa kata Rasulullah? Disucikan oleh tanah yang suci setelahnya. Masa hadis Rasul mau ditolak gara-gara ucapan ibu? Emang ibu sama dengan Rasul? Iya. Maka dari itu bilang ke ibu, maaf bu, ibu ini bukan ulama, bukan Rasul, bukan Nabi. Sementara Rasul SAW mensyariatkan seperti ini, dalil juga sahih. Jadi maaf ibu, saya tidak bisa mengambil ucapan ibu karena ucapan ibu tidak sesuai dengan dalil. Iya. Bagaimana cara menasihati orang tua yang masih menyuruh anaknya untuk tetap salaman sama non-mahram? Ya, memang menasihati orang tua ini beda. Kita harus berusaha untuk menyampaikannya dengan kata-kata yang lemah lembut banget. Kalau orang tua bilang, "Gak apa-apa kamu salaman sama non-mahram," bilang ke dia, "Pak, ya, saya itu Masya Allah ingin berusaha terus bagaimana menaati Bapak. Saya ingin menjadi orang yang bakti sama Bapak, Pak. Tapi masalahnya ini hadis mau dikemanain nih Pak? Menurut Bapak hadis ini gimana?" Bawakan hadisnya. Lebih baik kepala seseorang, kata Rasulullah, ialah an yut'ana ra'su ahadikum bi ibratin min hadid. Lebih baik kepala seseorang ditusuk dengan jarum besi daripada ia memegang wanita yang bukan mahramnya. Ini kan hadisnya jelas Pak. Sementara kita sebagai pengikut Rasul diminta untuk apa? Mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampaikan hadisnya dengan baik-baik kepada orang tua. Ya, Rasulullah yang melarang Pak. Ya, supaya si bapak paham. Saya masih awam Ustadz sehingga tidak tahu bagaimana belajar Islam yang benar. Pada saat ini saya masih kuliah dan tidak sempat untuk mencari tempat belajar. Mohon bimbingan dan saran. Walaupun kamu sedang kuliah, yang namanya belajar agama itu wajib. Kata Imam Ibnu Abdul Bar,
Ada ilmu-ilmu yang sifatnya fardu ain atas setiap muslim. Apabila dia tidak mempelajarinya maka berdosa. Apa ilmu tersebut? Yang pertama, setiap ilmu yang meluruskan keimanan kita. Bila kita tidak pelajari ilmu tersebut, maka keimanan kita jadi tidak lurus. Maka belajar ilmu tersebut hukumnya wajib. Contoh apa? Belajar tentang ilmu tauhid, belajar tentang rukun iman, belajar tentang rukun Islam. Maka ini wajib hukumnya, fardu ain. Kalau kamu tidak belajar, kamu berdosa. Ya. Belajar tentang bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana tata cara wudhu yang benar, belajar bagaimana cara beriman kepada Allah yang benar, bagaimana beriman kepada malaikat, kitab-kitab, para rasul, bagaimana beriman kepada kehidupan akhirat, bagaimana beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Wajib belajar itu. Harus ada satu waktu yang harus kamu sediakan untuk belajar dan duduk di majelis ta'lim. Harus. Di zaman sekarang ini tidak ada alasan mengatakan di tempat saya nggak ada. Masya Allah banyak Pak fasilitas di zaman sekarang untuk menuntut ilmu. Lihat, kamu punya HP? Punya. Itu kan HP kamu ada internetnya? Ada. Di internet itu banyak situs-situs, website-website para ulama, para ustadz yang Masya Allah keilmuan mereka luar biasa. Bisa kita baca-baca, lihat-lihat. Belum lagi banyak juga sekarang media-media seperti radio dan yang lainnya. Berusaha sekuat tenaga bagaimana kita untuk menuntut ilmu, mencari ilmu agama. Harus. Ya. Kalau dahulu Imam Ahmad berjalan kaki dari Baghdad ke Yaman. Jalan kaki itu. Di zaman dahulu para ulama berjalan berbulan-bulan Pak pakai onta. Kenapa? Karena di zaman dahulu nggak ada. Zaman sekarang apa yang nggak ada? Motor punya, mobil punya, ya, angkot ada. Nggak ada alasan nanti kamu ditanya sama Allah di hari kiamat, kenapa kamu nggak menuntut ilmu? Apa coba jawabannya? Sementara semua fasilitas menuntut ilmu sudah Allah berikan apa? Kemudahan semudah-mudahnya. Enak zaman sekarang tuh Pak. Ya, nggak kayak zaman dahulu, Masya Allah. Cuman sebetulnya ya, kalau kita perhatikan di zaman sekarang ini semuanya ada, segala-galanya enak. Bayangkan Pak, saya dulu waktu masih kuliah hadis, untuk mentakhrij satu hadis ini saya harus berhari-hari di perpustakaan, mencari jalan-jalan hadis, membuka semua buku-buku dan yang lainnya. Sekarang enak banget Pak. Itu bahkan ribuan buku hadis dimasukkan ke VCD. Jadi namanya Maktabah Syamilah. Mau cari hadis gampang, tinggal masukin kata aja dalam hadis itu, udah enter deh. Yang nyari apa? Komputer. Kita ngopi, ya. Komputernya laporan, oke. Kita lihat-lihat, wah, Masya Allah, dalam 1 jam bisa mentakhrij banyak hadis. Iya, nikmat tidak? Banget. Fasilitas apa lagi zaman sekarang yang tidak ada coba? Masya Allah. 9 kitab imam sudah terjemahkan ke bahasa Indonesia jadi sebuah aplikasi. Antum yang punya Android atau ini, ya, buka Play Store, 9 kitab 9 imam. Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, sudah terjemahkan itu. Iya. Aplikasi-aplikasi ilmu banyak banget Pak. Asal kuat aja tuh HP-nya tuh.
Jadi sebetulnya zaman sekarang ini Pak, tidak ada alasan untuk tidak menuntut. Yang tidak ada cuma satu, semangat. Itu aja udah. Masya Allah. Makanya kita jadi takut di hari kiamat nanti pas ditanya sama Allah, kenapa kamu gak nuntut ilmu? Males ya Allah. Aduh. Ya, kan musibah kalau begitu saudaraku. Afwan Ustaz, Anda mau tanya bagaimana hukum seorang akhwat chat lewat sosmed secara terang-terangan menyodorkan diri untuk dipoligami. Ya. Bagaimana mau syariat apa diperbolehkan? Masa mau nawarin di sosmed ke semua orang, yang bener aja nih akhwat. Kalau menawarkan kepada orang soleh sih nggak masalah. Akhi, ana siap jadi istri kedua antum. Ana lihat antum orang soleh dan yang lainnya. Silakan aja. Tapi itu pun juga di zaman sahabat dahulu. Para sahabat menawarkan diri itu hanya kepada Rasulullah. Kepada sahabat yang lain enggak. Ya. Hatinya mereka punya rasa malu. Nah kalau dia sudah di sosmed bilang saya siap jadi istri kedua, berarti udah murahan nih. Semua orang yang datang untuk menjadikan dia istri kedua, seorang wanita punya rasa malu dong. Ya. Kecuali misalnya dia ingin memotivasi saja supaya ini laki-laki pada poligami gitu. Ya, ini gimana nih, perempuan banyak tapi laki-lakinya nggak ada yang mau poligami, akhirnya dia ingin motivasi dengan cara seperti itu misalnya. Tapi cara seperti itu juga sebetulnya kurang bagus. Kalau dia ingin memberikan motivasi itu ya dengan dalil lah, ya dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan perkataan para ulama, kan itu lebih bagus daripada kemudian dia menawarkan diri di sosmed untuk menjadi istri kedua. Ini saya melihat ya kurang muruah, kurang rasa malu. Ya. Ustadz, apakah bekerja di perusahaan yang melarang untuk berjenggot dan terkadang mendapatkan tugas untuk menggambar-gambar bernyawa, lalu berniat untuk resign apabila telah mendapatkan kerjaan yang baik, apakah yang termasuk mendahulukan akal? Ini mendahulukan perasaan, Mas. Kalau antum tahu di tempat kerja itu antum harus berbuat maksiat, antum gak boleh taat. Menggambar-gambar bernyawa itu dosa besar. Bahkan Rasul mengatakan, inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamah, sesungguhnya di antara orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat al-musawwirun, yang menggambar-gambar bernyawa. Kalau antum ditugaskan untuk menggambar-gambar yang bernyawa, bilang maaf saya nggak bisa. Ya, kenapa? Saya sebagai seorang muslim diminta untuk komitmen dengan agama saya. Sementara Rasulullah SAW melarang untuk menggambar-gambar yang bernyawa. Ya. Apakah perkataan sahabat atau tabi'in dan tabi'ut tabi'in setelah wafatnya Rasulullah SAW bisa dijadikan dalil atau hujjah? Adapun perkataan sahabat, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau Jima'ul Ilm memberikan perincian. Kata Imam Syafi'i, pendapat sahabat itu ya ada beberapa keadaan. Pertama, kalau para sahabat seluruhnya sepakat di atas satu pendapat, maka ini ijma, maka itu hujah yang harus diikuti. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, apabila seorang sahabat berpendapat
Dan pendapat sahabat ini masyhur di kalangan sahabat yang lainnya. Dan tidak diketahui adanya sahabat yang menyelisihinya. Paham? Jadi ada seorang sahabat berpendapat. Dan pendapat sahabat ini masyhur di kalangan sahabat yang lain. Dan tidak diketahui adanya sahabat yang mengingkari sahabat ini atau menyelisihinya. Maka kata Imam Syafi'i apa? Ini hujjah. Seakan-akan ini ijma' sukuti, ijma' diam-diam. Ya. Keadaan yang ketiga kata Imam Syafi'i, apabila seorang sahabat berpendapat dengan suatu pendapat dan pendapat sahabat ini tidak masyhur di kalangan sahabat lain, namun juga tidak ditemukan adanya sahabat yang menyelisihinya, maka apakah ini hujah atau tidak? Ikhtilaf para ulama. Namun kata Imam Syafi'i apa? Menurutku fahuwa indi hujjah. Menurutku itu hujjah juga. Ini pendapat Imam Syafi'i. Adapun kalau sahabat ini diselisih oleh sahabat yang lain, maka pendapat sahabat bukan hujjah. Hujjah itu dalil. Mana yang sesuai dengan dalil, maka itu yang diambil. Ini perincian yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau yang berjudul apa? Jima'ul Ilm. Ya. Adapun perkataan tabi'in tidak. Ya, kenapa? Karena yang dipuji oleh Allah dalam Al-Qur'an hanya siapa? Sahabat. Allah mengatakan was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Allah mengatakan dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka para muhajirin dan ansar dan kebaikan, Allah ridho kepada mereka. Maka dari itu ya, ini yang dibicarakan Imam Syafi'i bahwa pendapat sahabat yang bisa dijadikan apa? Hujjah dengan kriteria-kriteria yang telah kita sebutkan tadi, saudaraku. Ya. Jadi permasalahan, bagaimana kalau ada pendapat sahabat yang kita tidak menemukan adanya penyelesaian dari sahabat lain, namun pendapat sahabat ini bertabrakan dengan lahiriah hadis misalnya. Mana yang lebih dahulukan? Maka tentu lahiriah hadis lebih didahulukan. Makanya terjadi ikhtilaf para ulama tentang hukum berkurban. Hukum apa? Apakah berkurban itu hukumnya wajib atau sunnah muakkadah? Jumhur mengatakan bahwasannya berkorban itu hukumnya sunnah muakkadah. Kenapa? Karena ini perbuatan para sahabat seperti Abu Bakrah dan sahabat-sahabat yang lain, dan tidak ada satupun sahabat yang menyelisihinya. Sementara mereka yang mewajibkan apa? Karena ada dalil yang lahiriahnya menunjukkan wajib, dan lahiriah hadis lebih dahulukan daripada pendapat sahabat yang tidak diketahui adanya mukhalif. Ini terjadi ikhtilaf para ulama dalam masalah ini, Pak. Ya. Nah, ini saudaraku ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Mungkinkah bersatu tapi akidahnya beda-beda? Gak mungkin, apa? Yang namanya bersatu itu harus di atas satu akidah. Yang satu akidahnya para sahabat kafir. Yang satu akidahnya siapa yang mengkafirkan sahabat maka kafir. Gimana ketemu? Yang satu mengatakan Al-Quran sudah tidak otentik. Yang satu mengatakan siapa yang mengingkari Al-Quran satu huruf saja kafir. Bagaimana bisa ketemu coba Pak? Yang satu mengatakan orang yang sudah sampai kepada derajat wali tidak perlu ikut syariat dan syariat para nabi. Ya. Yang satu mengatakan akal lebih tinggi dari dalil.
yang satu mengatakan dalil lebih tinggi dari akal. Gimana bisa ketemu? Iya. Sekarang udahlah, masalah akidah nggak usah kita ributin lah. Terus di mana akan terjadi amar ma'ruf nahi mungkar kalau begitu? Kalau ada orang yang akidahnya jelas-jelas menyimpang dan mungkar, masa kita diamin, Pak? Apakah persatuan itu menyebabkan kita tidak boleh mengingkari kemungkaran lagi? Sudah. Hah? Lalu dikemanakan ayat-ayat al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil mungkar, perintah untuk mengajak kepada kebaikan dan mengingkari kemungkaran? Kalau seperti itu akhirnya apa, Pak? Ya, dah, demi persatuan kamu jangan ngomong masalah tauhid karena itu bisa memecah belah. Akhirnya apa, Pak? Orang yang berbuat syirik dibiarin, orang yang berbicara tentang tauhid syirik nggak boleh bicara. Akhirnya apa? Hilanglah tauhid. Ya enggak? Yang jadi korban tauhid, Pak. Nggak bisa. Kita harus berbicara. Para nabi dulu Rasulullah dituduh dukun, Pak. Kenapa Rasulullah dituduh dukun, Pak? Karena Rasulullah memecah antara anak sama bapak, ibu istri sama suami, gara-gara yang satu ikut Rasul, yang satu nggak ikut Rasul. Akibat itu, gara-gara itu pecahlah. Akhirnya apa? Rasulullah dituduh dukun. Dan Al-Quran disebut apa? Al-Furqan. Al-Furqan itu apa? Pembeda antara apa? Antara yang hak dan yang batil. Berarti dalam Islam yang hak dan yang batil nggak bisa bersatu. Harus dipecah, harus dipilah, harus. Makanya Rasulullah SAW berdakwah kepada akidah dulu, supaya di atas akidah yang satu inilah kaum muslimin berdiri. Gak bisa, Pak. Kalau akidahnya beda-beda nggak mungkin. Kalaupun terjadi ya persatuan, paling persatuan badannya doang, tapi hatinya beda. Bapak tahu nggak, Pak? Ketika dulu perang Afghanistan melawan Rusia, Pak, seluruh kaum muslimin bersatu padu untuk mengusir Rusia. Ketika Rusia hengkang, masing-masing pemilik akidah membela akidah masing-masing. Berperanglah sesama mereka. Kenapa? Karena ya persatuannya selama ini tidak berdasarkan bagaimana berusaha menyatukan akidah dulu. Makanya akidah dulu harus kita satukan di atas tauhid dan menjauhkan kesyirikan, di atas sunnah dan menjauhkan kebid'ahan. Coba dengarkan, saya ingin mengajak antum merenungi sebuah hadis ini. Sabda Rasulullah, bukan perkataan saya. Kata Rasulullah apa? Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Hadis ini sahih. Sesungguhnya orang yang hidup di antara kamu nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Maka di saat itu hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang tertunjuki setelahku. Gigit ya dengan gigi geraham, dan jauhi oleh kalian perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah itu sesat. Coba tolong renungkan hadis ini dengan hati yang dingin. Ketika Rasulullah mengabarkan umat Islam berselisih dan akan berpecah belah, ternyata Rasulullah nggak bilang begini, bersatulah kalian tanpa melihat akidah, jangan membahas sesuatu yang bisa membuat kalian pecah. Rasulullah nggak begitu. Tapi Rasulullah bersabda apa? Di saat kalian berpecah belah, hendaklah berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin.
Dan berpegang kepada sunnah di saat berpecah belah itu berat, Pak. Sebagaimana Rasulullah juga menyebutkan dalam hadis yang lain, al-mutamassik bi sunnati inda ikhtilafi ummati kal qabid al jamr, kata Rasulullah. Orang yang berpegang kepada sunnahku di saat umatku berpecah belah seperti memegang bara api. Makanya Rasulullah mengatakan di situ apa? Gigit ya dengan gigi geraham. Karena orang yang berpegang kepada sunnah di saat itu berat sekali. Dituduh macam-macam. Dituduh pemecah belah, dituduh wahabi, dituduh apalagi teroris dan yang lainnya. Kemudian Rasulullah setelah itu mengatakan apa? Jauhi oleh kalian perkara yang diada-adakan, karena setiap perkara yang diada-adakan itu bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat. Ternyata di saat umat Islam berpecah belah, Rasulullah menyuruh kita untuk meninggalkan apa? Bid'ah. Bagaimana kita akan bisa meninggalkan bid'ah kalau kita tidak membahasnya, Pak? Sementara di zaman sekarang membahas bid'ah itu dianggap sebagai apa? Biang kerok perpecahan. Allah musta'an. Ya. Maka ya akhi, peganglah sunnah Rasul. Camkan hadis yang saya bawakan tadi kepada antum. Renungkan baik-baik hadis tersebut. Ya. Sampai jam berapa kita? Masih jam 8:30. Apakah benar ada ulama Syafi'iyah yang mengatakan adanya bid'ah hasanah? Benar. Dan sangat benar. Bahkan yang mengatakan itu Imam Syafi'i lagi. Imam Syafi'i berkata apa? Al bid'atu bid'atan. Bid'ah ada dua. Bid'atun mahmudatun wa bid'atun madmumatun. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Berarti Imam Syafi'i membagi bid'ah jadi dua, yang terpuji dan yang tercela. Ya. Tapi Imam Syafi'i memberikan definisi. Apa kata Imam Syafi'i? Ya. Fakullu ma wafaqa kitaban aw sunnatan aw atharan anis sahabah fahiya bid'atun mahmudatun. Maka semua yang sesuai dengan Al-Quran, hadis dan pemahaman para sahabat, itulah bid'ah yang terpuji. Ya. Wa ma khalafa dzalika fahiya madmumatun. Adapun yang menyelisihi Al-Quran, hadis dan pemahaman sahabat, maka itu tercela. Itu definisi Imam Syafi'i. Baik, bagaimana prakteknya Imam Syafi'i terhadap bid'ah itu? Imam Syafi'i mengingkari maktam. Tahu maktam, Pak? Berkumpul-kumpul di kuburan kematian dan membuat makan di situ. Beliau mengatakan wa akrahul maktam wa huwal istima'u inda ahlil mayyit wa su'nuti tu'am fih. Dan aku mengharamkan maktam, yaitu berkumpul-kumpul di keluarga kematian dan makan-makan di situ, berdasarkan asar Jarir bin Abdullah. Jarir seorang sahabat berkata, kunna na'uddu al-ijtima'a inda ahlil mayit wa ta'ama fihi minan niyahah. Kami dahulu di zaman Rasul menganggap bahwa berkumpul di keluarga kematian dan membuat makanan di situ termasuk meratap yang diharamkan. Sementara di zaman sekarang itu dianggap apa? Jawab sendiri deh. Imam Syafi'i menyatakan, ya, beribadah dengan pakai rebana itu sambil nyanyi-nyanyi itu disebut dengan sama'. Itu bid'ah yang tercela. Sementara di zaman sekarang bid'ah apa? Jadi prakteknya beda. Ada terjadi perbedaan praktek di sini, Pak. Iya. Sebetulnya saya ingin memperinci masalah bid'ah serinci-rincinya nanti di poin ke-12. Ketika bahas tentang masalah bid'ah, saya ingin bahas insyaallah, saya ingin kupas tentang apa itu bid'ah dan apa bid'ah hasanah menurut ulama di zaman dahulu. Bagaimana penempatannya?
Bagaimana kaidahnya? Sabar aja asal antum mau hadir. Namun secara ringkas begitu, Pak. Ya, kalau kita perhatikan bahwa Imam Syafi'i betul membagi bid'ah ada dua. Imam Al-Izz bin Abdissalam juga membagi bid'ah bahkan 5. Bid'ah yang wajib, bid'ah yang sunnah, bid'ah yang mubah, bid'ah yang makruh, bid'ah yang haram. Ya. Dan ini disetujui oleh Imam Nawawi rahimahullah. Tapi lihat praktiknya. Ibnu Hajar al-Asqalani pun juga termasuk yang menyetujui adanya bid'ah hasanah dan bid'ah. Tapi kita lihat praktiknya juga. Apa yang dimaksud? Ya, insyaallah itu akan kita bahas. Memang pembahasan bid'ah ini termasuk pembahasan yang bisa dikatakan menakutkan, Pak. Ya. Sebab kalau orang sudah ngomong bid'ah, kayak pengadilan akhirat. Ya. Ustadz, boleh nggak bunuh cicak pakai pistol? Peluru plastik maksudnya, yang bisa membuat cicak tumbang. Iya. Rasulullah mengatakan siapa yang membunuh cicak dengan 10 sekali pukul dapat 100. Kalau 2 kali pukul kurang dari itu, 3 kali pukul kurang lagi dari itu. Berarti kalau kita membunuh cicaknya dia mati dengan beberapa kali pukulan, berarti pahalanya juga kurang. Yang lebih bagus sekali pukul mati. Ya, nah pistol plastik ini ngebunuh apa enggak? Cuma ngejatuhin doang Ustadz, setelah itu kita langsung bunuh. Berarti antum 2 kali. Ya, pahalanya juga kurang. Mengapa banyak orang yang mengganti namanya dengan nama kunyah? Kunyah itu sunnah. Rasulullah punya kunyah. Kunyah Rasul apa? Abul Qasim. Ya. Para sahabat punya kunyah. Abu Bakar kunyahnya namanya Abdullah. Umar bin Khattab kunyahnya siapa? Abu Hafs. Ali bin Abi Thalib kunyahnya siapa? Abul Hasan. Para ulama rata-rata punya kunyah. Makanya kunyah itu termasuk sunnah. Maka antum juga harus punya kunyah kalau bisa. Ya. Kunyah itu pakai Abu atau pakai Ibnu. Ya. Walaupun belum punya anak. Bahkan Rasulullah memberikan kunyah kepada anak kecil yang umurnya baru 6 tahun. Seorang sahabat namanya Tufail. Dia sedang sedih karena burung kesayangannya mati, namanya Nughair. Maka Rasulullah SAW, seorang sahabat saya lupa namanya, bukan Tufail ya. Tufail ya. Apa kata Rasulullah kepada Tufail? Ya Aba Umair. Dipanggilnya Tufail dengan Aba Umair. Madza fa'alan Nughair. Anak kecil dikasih kunyah sama Rasulullah. Maka kita juga punya kunyah, kalau bisa itu sunnah kok Pak. Antum Abu apa? Abu Abdillah. Antum Abu atau Abu Abdurrahman. Antum apa? Abu Gosok. Jangan Abu Gosok. Bagaimana mengatur jadwal menuntut ilmu yang baik, Ustaz? Ya, itu sesuai dengan keadaan antum masing-masing lah. Kesibukan antum apa? Antum sebagai pekerja, kerja di kantor, gak mungkin kan bisa menuntut ilmu ya seperti halnya orang yang di pesantren, gak mungkin. Berarti antum harus bisa pertama apa? Melihat jadwal kosong antum. Misal, saya kerja dari jam sekian sampai jam sekian. Waktu kosong saya jam sekian sampai jam sekian. Nah, waktu kosong ini buat apa? Maksimalkan kalau bisa untuk menuntut ilmu misalnya. Ya, antum yang lebih paham. Yang kedua, jangan antum hanya mengandalkan otodidak, salah.
Disalahkan oleh para ulama. Para ulama semua sepakat tidak boleh otodidak dalam menuntut ilmu, harus berguru. Ya. Makanya para ulama terdahulu seperti Abu Zur'ah mengatakan la yu'khadul ilm an suhafiyyin. Ilmu tidak boleh diambil dari sohafi. Siapa sohafi? Yaitu yang belajar sebatas otodidak saja. Ya. Kenapa saya di saat sendirian Ustadz selalu terpikirkan hal-hal yang terlarang oleh Allah? Nah itulah setan. Kalau kita sedang sendirian, setan membisiki. Ya. Maka kalau kita sedang sendirian, muncul pikiran-pikiran yang ngeres, pikiran-pikiran yang kotor, segera kita lawan. Segera kita lawan. Kalau kita tidak bisa melawannya ketika sendirian, ya udah, jangan sendirian kalau gitu. Pergi, ketemu sama teman-teman, ya, daripada sendirian menakutkan. Ya. Terkadang ada orang begitu, Pak. Ketika sendirian tidak mampu untuk menahan diri dari apa? Syahwat. Maka kalau begitu antum jangan sendirian deh. Iya, jangan sendirian. Kalau antum sudah punya kemampuan untuk nikah, segera nikah. Rasulullah bersabda, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu menikahlah tuh. Segera nikah. Iya. Di sini kayaknya masih banyak jomblo nih. Benar nggak? Iya. Wajah-wajah jomblo tuh kelihatan. Ini jomblo nih, ya kan? Baik, saudaraku, saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.